Oke, kemandirian semua dan siapapun kita, mari kita seperti tadi tentang gimana sih ngelola keuangan yang pas. Terlebih lagi sebagian dari kita kabarnya kesulitan untuk nabung dan kesulitan untuk bayar utang. Itulah. Apa sih sitnya? Simpel kok. Simpel bang. Dan saya yakin teman-teman pasti. Yang pertama, simpel ada laginya tuh. Yang pertama, nah apa itu? Teman-teman sisihkan dari penghasilan kita untuk tabungan. Paling gampang misalnya 10% ya. Kalau teman-teman tanggup 5% ya monggo 5%. Tapi kita anggap ini 10%. Penghasilan teman-teman misalnya 10 juta. Maka 10% dan 10 juta adalah 1 juta. 1 juta ini taruh di pos tabungan. Maka masih ada 9 juta tuh. Yang kedua, ini bagian dari tips. Teman-teman kan kesulitan untuk cicil utang. Utang atau cicilan ini jadi barometer kedua yang harus teman-teman sisihkan. Misalnya 20%. Atau bergantung DSR atau DDR yang teman-teman catat. Anggaplah 20%. 20% taruh di cicilan 2 juta. Berarti yang sudah kita sisihkan 3 juta. Teman-teman masih punya 7 juta lagi. Nah, dari 7 juta yang sudah teman-teman miliki di tangan itu, maka teman-teman bisa gunakan berdasarkan pos-pos penting terlebih dahulu. Mana yang penting? Misalnya transportasi ke kantor, catat berapa jumlahnya. Kemudian makan minum untuk selama 1 bulan. Bagi teman-teman yang masih melanjutkan pendidikan, baik itu S1, S2, atau S3, itu juga harus dicatat berapa kebutuhannya. Lalu setelah itu, baru teman-teman gunakan untuk yang lain. Kalau kebutuhan pentingnya sudah selesai, tutup misalnya kebutuhan outfit, nongki-nongki, dan lain-lain. Atau pengen beli baju runner seperti saya ini, itu juga bagian dari catat ya. Intinya adalah, satu, catat kebutuhan-kebutuhan yang disisihkan. Baik itu tabungan ataupun cicilan yang dua tadi. Misalkan tabungan kita gunakan ATM Sore Mandiri atau Mandiri Tabungan Rencana atau investasi di Mandiri Sekuritas atau apapun lah. Terus cicilan. Dan yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan pokok dari penghasilan kita setelah digunakan untuk pos penghasilan dan cicilan. Selisih berikutnya baru kebutuhan yang lain. Kendalanya ada nggak? Ada. Ternyata kita juga pernah berutang ke teman, ke orang tua. Nah, orang tua nggak catat ya. Misalkan ke teman atau ke siapapun. Itu yang seringkali nggak mencatat. Pas jatuh tempo, itu yang menggerus penghasilan kita. Dan itu juga yang menjadi salah satu faktor penghasilan kita yang kita terima tanggal 25 atau tanggal berapapun, dia tidak sampai ke tanggal 25 bulan berikutnya. Seolah uang kita habis. Padahal kita memang kurang rajin atau tidak terikut dalam pencatatan rekening keuangan kita. Simpel bukan? Saya rasa teman-teman pasti bisa. Oke, sementara itu dulu. Sampai ketemu nanti bersama Kang LH. Klik bersama kita.